Kamu kasihan atau modus, Fer? Ini masih jam kerja loh, Fer, dan saya nyuruh kamu cuma beli sapu doang, bukan malah kemana-mana. Padahal kamu saya bohong. Saya udah lama di sini, Fer, jadi lebih tahu saya daripada kamu. Kamu cuma ngelap mobil doang, udah minta gaji kayak gitu. Gimana caranya aku ngomong sama Ibu Indi ya? Soal gajiku yang sudah 2 bulan ini belum dikasihkan. Mana kerjaan banyak banget. Di sini mobil ada 3. Aku harus, supirin 3 mobil ini. Baru sampai di sini, suruh nyupirin yang satunya. Setelah satunya lagi. Sedangkan kerjaan aku di sini bukan cuma jadi supir. Kadang disuruh bersih-bersih, disuruh nyiram tanaman. Aku harus ngomong apa sama Bu Windy? Sedangkan kan aku juga punya keluarga di kampung. Kalau misalkan aku nggak cepet-cepet kirim uang, kan kasihan keluarga aku di kampung. Sedangkan kalau Bu Windy sudah marah, aku nggak berani ngomong. Tapi aku harus beraniin untuk bilang sama Bu Windy kalau aku juga punya kebutuhan. Ya, meskipun nanti resikonya aku harus dimarahin sebelum aku dapat uang, pasti Bu Windy marah sama aku nih. Tapi kan kalau cuma 1 bulan nggak apa-apa. Ini sudah 2 bulan aku kerja di sini. Mana gajiku dikasihkan lagi. Bu Windy. Bener sih orangnya cantik. Tapi waduh, sifatnya itu loh yang bikin gak betah semua orang yang kerja di sini. Kalau nggak benar-benar aku butuh kerjaan di sini, ya aku nggak mungkin lah sampai bertahan selama 2 bulan ini. Apalagi gajiku nggak dikasih ke sama Bu Windy. Sama aja aku nggak kerja nih kalau aku nggak pegang uang. Gimana ya? Apa aku bohong aja sedikit sama Bu Windy kalau misalkan keluargaku di kampung lagi butuh uang dan harus cepet-cepet kirim uang ke sana? Bohong dosa. Gak bohong, uang aku gak dikasihkan sama Bu Windy. Waduh, kalau cuma bohong sedikit gak apa-apa kali ya, demi kebaikan. Kalau aku gak bohong sama Bu Windy nanti, wah, bisa-bisa 3 bulan nih aku nggak digaji nih. Nggak mungkin kan kalau misalkan Bu Windy nggak punya uang. Sedangkan dia orang kaya, punya perusahaan, mobil 3 di rumah, pekerja juga banyak di sini. Tapi aku dengar-dengar dari pekerja yang lama yang masih bertahan di sini, banyak pekerja yang di sini sudah berhenti. Dari mulai tukang kebun, pembantu, supir. Ya karena itu, karena sifat Bu Windy yang seenaknya. Aduh. Apa nih? Wah, Bu Nova. Halo, iya Bu. Duh, Windy lagi. Iya, ada apa Bu? Bu Nova mau pulang. Kenapa dadakan, Bu? Kapan, Bu? Duh. Ibu ada acara apa ya? Tiba-tiba pulang kayak gini dadakan. Atau saya bisa ngerjain pekerjaan Ibu yang mungkin harus Ibu kerjakan di sini karena Ibu harus pulang? Gak, Bu, saya aja yang ngerjain. Ya udah, Bu. Ya nanti biar saya yang minta karyawan di sini buat jemput Ibu. Iya, kabarin ya Bu kalau udah di sini. Iya Bu, baik. Duh, kok Bu Nova pulangnya dadakan sih? Ini kayaknya pasti mau ngecek aku nih kerjanya kayak gimana nih. Emang sengaja ngerjain aku nih Bu Nova kayaknya.
Gak bisa. Gimana ya? Gak mungkin dong. Ya udah deh, aku selesaiin besok aja deh kerjaannya. Fer, aku minta tolong Fer. Iya, ada apa ya Bu? Minta tolong kamu beliin semua alat-alat kebersihan kayak sapu, pel dan lain sebagainya itu, dan sekarang juga. Bisa kan? Bisa Bu. Uangnya Bu? Yang tegas dong. Ya bisa Bu. Uangnya? Uangnya apa? Iya, Pakai uangnya kamu dulu lah, emang susah. Iya. Uang saya di dalam, Fer. Masa kamu gak bisa bantuin sih? Nanti bakal saya ganti, tenang aja. Uang saya tinggal 50.000 Bu. Kan Ibu belum gaji saya selama 2 bulan Bu. Jadi saya nggak pegang uang. Kamu nagih sama saya? Bukannya saya nagih Bu, tapi kan saya sudah mengerjakan apa yang menjadi tugas saya selama ini. Ya iya, kan emang kamu kerja di sini. Iya. Masalah gaji ya bakal saya kasih, cuma kamu gak usah nagih gitu dong. Sosokan banget jadi bawahan. Iya kan, kalau misalkan cuma 1 bulan nggak apa-apa Bu. Ini sudah 2 bulan. Saya juga harus kirim uang sama orang tua saya Bu. Mau 2 bulan, mau setahun kayak, saya bakal ganti Fer. Lagian uang kamu masih ada kok, biar kamu semangat aja kerjanya. Mau minta gaji berapa sama saya? Ya kan gaji sesuai apa yang Ibu janjikan. Ya udah gak usah cerewet, kamu cowok-cowok cerewet kayak gini. Saya inget kok Fer, saya udah lama di sini Fer, jadi lebih tahu saya daripada kamu. Kamu cuma ngelap mobil doang udah minta gaji kayak gitu. Iya, saya minta maaf Bu. Bukannya saya itu mau menagih, tapi kan seharusnya Ibu membayar saya tepat waktu. 1 bulan sekali kan Ibu janjinya untuk gaji saya. Tapi Ya setelah 2 sih, bulan Fer, cuma itu masalah sepele doang. Kamu gak usah bikin masalah sama saya. Kalau tetap mau kerja di sini, kamu masih butuh kerjaan kan? Masih butuh duit kan? Ya udah kerja aja yang benar. Tapi kan di sini saya juga punya hak Bu. Jadi kewajiban saya kerja sama Ibu jadi supir, jadi ya sudah saya kerjakan. Sekarang ya hak saya untuk menerima gaji dari Ibu. Ya, jadi sekarang kamu mulai berani sama saya. Kemarin kamu kemana aja kok gak pernah ngomong kayak gini? Ya karena ini sudah 2 bulan Bu. Kemarin kan baru 1 bulan, mungkin ya telat 1 minggu atau enggak 2 minggu. Ini sudah 2 bulan Bu. Jadi nggak bisa. Ini perilaku yang tidak sopan banget ya kepada atasan. Kamu jangan kayak gitu Fer. Kamu belajar dari mana sih? Kamu lulusan apa? Kok nggak ada etika sama sekali ngomongnya? iya. Pakai nagih segala. Saya kan ngomongnya baik-baik Bu, karena saya itu menagih apa yang menjadi milik saya. Jadi kalau misalkan Ibu masih mau mempekerjakan saya, ya saya mau menagih gaji saya yang 2 bulan itu Bu. Nanti selanjutnya Kan saya udah bilang Ibu. Fer, bakal saya kasih. Tapi gini Bu, saya dapat telepon dari keluarga saya di kampung. Kalau misalkan ya keluarga saya lagi sakit dan butuh uang Bu. Jadi Fer, saya hari ini ya sakit juga bilang dari awal gitu Fer. Jangan dadakan kayak gini. Ini sama aja kamu nagih utang sama saya. Kayak biar saya cepet bayar gitu kan. Gaji kamu ada, cuman saya tinggal ngambil di ATM. Tapi kan butuh waktu yang lama buat saya jalan ke ATM. Saya butuh sopir buat ke ATM tuh. Saya lagi capek banget hari ini Fer. Jadi besok aja atau lain kali gitu. Kamu kalau cuma urusan sakit aja, dibuat tidur aja, gampang kan? Sakit apa sih? Gaji 2 bulan juga. aduh, ya udah kalau gitu Bu. Tapi untuk beli peralatan seperti sapu, Iya, Pak, mungkin pakai uang cukup. kamu. Itu pakai saya uang kamu 50.000, dulu. mungkin cukup. Cukup, sapu doang, sapu, pel sama apa ya lagi kemucing itu nggak usah terserah kamu, udah terserah. Tapi di sini kan belum ada pembantu. Siapa yang membersihkan rumah ini Bu? Kamu, kan ada kamu di sini Fer. Tuh, tapi kan di sini tugas saya cuma seorang supir, mengantarkan Ibu, mengantarkan ya nyonya besar. Gini masa ya Gini, kamu tahu sendiri kan, pembantu yang kemarin udah saya pecat Fer. Karena apa? Karena rewel. Dan sekarang kamu kayak gini juga. Iya Bu. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Ada lagi Bu yang perlu saya bantu lagi Bu? Udah, kalau bisa pulangnya bawa makan. Sana lagi. Tapi Bu, Tapi apa lagi? Tapi kalau apa untuk lagi? beli makan sepertinya nggak cukup Bu. Ya paling nggak Udah ditambahin terserah lah, Bu. kamu, yang penting yang saya titipin ada deh sana. Tapi gaji saya nanti kasihkan sama Fer, saya sama sekalian uang Masih saya. aja ngomong itu. Udah sana kerjain dulu yang sehari ini. Ribet banget. Udah sana. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Ya. Aduh, gimana nih? Udah pada nangis juga.
Ini tasnya kok berat banget sih, mana aku sudah capek jalan, mana ini aku lagi nggak ada ojek juga, tapi ya sambil lalu aku nikmatin suasana di sini, kampung di sini sama aja ya, kayak gini nggak ada perubahan sama sekali. Gimana ya, aku mau minta tolong sama siapa? Ini juga nggak ada pangkalan ojek juga, HP aku juga lowbat. Aduh, nasib bener kalau hidup di kampung nih kayak gini ya. Tapi ya tetap aku harus tetap bersyukur sama keadaan aku yang sekarang ya. Alhamdulillah aku bisa ngerubah nasib hidup aku sendiri. Mas, ya, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Bisa minta tolong nggak, Mas? Minta tolong apa ya, Mbak? Boleh anterin saya ke rumah saudara saya, Mas. Kayaknya di hampir sekitaran sini deh. Tapi aku udah capek, Mas, jalan kaki. Aku jauh dari sana nggak ada pangkalan ojek, Mas. Oh, gitu ya. Kalau Mas boleh bisa bantu sih. Ya. Cuman aku mau telepon saudara, HP aku lowbat, Mas. Aku juga gak inget nomor handphone saudara saya. Oh, jadi Mbak kesini itu mau ke rumah saudaranya? Iya, saya mau pulang, Mas. Cuman saya mau ke rumah saudara saya dulu. Oh, ya. Sebenarnya saya bisa bantu Mbak untuk sampai ke rumah saudaranya. Cuman di sini saya ada tugas dari bos saya, Mbak. Saya disuruh beli peralatan ya rumah tangga seperti sapu, pel, dan bos saya itu galak banget, Mbak. Jadi ya kendalanya saya cuma takut telat aja untuk sampai pulang ke rumah bos saya, Mbak. Oh, kalau kayak gitu ya nggak apa-apa, Mas. Kalau memang Masnya mau nolong saya, nanti biar saya ngomong sama majikannya, Mas. Mbak yakin? Soalnya bos saya itu galak, Mbak. Oh ya, yakin, Mas. Karena kan Mas mau bantu saya, jadi saya juga mau bantu Mas. Kalau misalkan Mas nanti dimarahin sama majikannya. Emang semarah itu ya sama Masnya? Iya, kalau saya salah sedikit pun ya pasti saya dikena marah. Bahkan saya selama 2 bulan ini belum digaji, Mbak, dan saya sudah mengerjakan apa yang menjadi tugas saya. Baru saja saya itu minta gaji saya yang selama 2 bulan, tapi malah saya dikena marah dan dikira saya menagih hutang, padahal itu hak saya. Ya saya mau gimana lagi, Mbak, sedangkan saya cuma seorang supir kerja sama bos saya. Jadi ya mau gimana lagi ya? Ya kalau Masnya supir, tapi Masnya kenapa kok malah disuruh-suruh kemana gitu? Kan bukannya kalau sopir ya nganterin bosnya kemana-mana, Mas. Ya. Tapi masa ada sih majikan yang keterlaluan banget kayak gitu, Mas? Ya kalau Masnya gak mau bantu sih nggak apa-apa. Cuman saya di sini saya sendirian, Mas. Saya jalan kaki juga. Saya udah capek, nggak mau minta bantuan siapa, nggak ada, Mas. Iya, Mbak. Soalnya pangkalan ojek di sini kayaknya nggak ada ya, Mas ya? Iya ada, tapi jauh, Mbak. Oh, gini deh, saya anterin Mbak sampai ke rumah saudaranya. Ini ya, arahnya ke sana, Mbak. Berarti kita harus balik arah. Iya, kita harus putar balik, Mas. Tapi nggak ngerepotin Masnya. Ya nggak apa-apa lah. Nanti kalau setelah saya nganterin Mbaknya, saya langsung berangkat lagi. Ya nanti kalau misalkan majikannya Mas marah, biar nanti saya tolong bantuin Masnya. Saya akan bakal bantu Masnya juga. Kan soalnya Masnya kalau memang benar mau nganterin saya ke rumah saudara saya sih. Iya, tapi saya ikhlas nolong Mbak. Saya juga nggak mau melibatkan Mbak di masalah saya ini. Kalau misalkan nanti saya harus dipecat, nggak apa-apa. Yang paling penting saya bisa menolong Mbak. Ya jangan gitu dong, Mas. Kan saya jadi nggak enak kalau misalkan Masnya dipecat. Kan itu kan gara-gara saya. Nggak apa-apa, nggak usah dipikiran, Mbak. Jadi saya mau ngomong cari alasan apa yang sekiranya bos saya itu nggak marah sama saya. Yang paling penting sekarang saya itu bisa bantu Mbak. Kasihan Mbak juga jalan kaki sendirian kayak gini, apalagi ya baru pertama kesini kan. Sepertinya Mbak dari luar kota atau dari mana? Iya, Mas, saya Sampai dari luar kota. Saya udah cari kerja di sana. Saya udah, ya alhamdulillah sih, saya nggak mau sombong ya, Mas, saya sudah sukses juga, dan sekarang saya pengen pulang ke rumah saya sendiri, Mas. Soalnya saya kangen kampung halaman saya. Soalnya saya lahir dari keluarga yang sederhana, biasa-biasa aja, Mas. Oh gitu ya, Mbak. Berarti
ya manis pahitnya kehidupan Mbak sudah mengalami sampai di titik sukses seperti ini ya Mbak. Iya, Masya Allah luar biasa sekali Iya, Mas. Alhamdulillah. Gini aja, kalau misalkan Mbak sudah pengen pulang dan ya udah saya anterin dulu. Tapi nggak apa-apa beneran Mas, saya nggak ngerepotin. Iya nggak apa-apa Mbak, nggak ngerepotin sama sekali kok. Oh ya udah Mas, kita jalan aja Udah. daripada Masnya nanti terlambat, Iya, kena marah. saya angkat ke motor saya dulu ya Mbak. Mas. Wendy semoga gak marah nih. Udah dikasih juga sama Mbak ini. Udah, mari Mbak. Mas, berhenti Iya, Mbak. di sini aja dulu Mas. Oh di sini Mbak. Depan sini. Iya, ini rumah saudara saya Mas. Mas, saya terima kasih banyak ya Mas, udah diantar sama Masnya. Iya, Oh ya, nanti sama-sama. kalau misalkan Masnya perlu apa atau ya kita bisa ketemu di lain waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mas. Oh iya Mbak. Makasih ya Mas ya sekali lagi. Sama-sama Mbak. Ya udah berarti Mbak sudah sampai di rumah saudara. Iya. Kalau gitu saya langsung pamit dulu ya Mbak. Iya, Soalnya saya juga takut dimarahin sama bos saya. Iya Mas, sekali lagi saya terima kasih ya Mas ya. Iya sama-sama Masnya Mbak. udah baik, udah nganterin saya. Iya sama-sama. Saya juga kasihan lihat Mbak. Sebenarnya saya nggak tega. Saya lihat Mbak jalan sendirian seperti itu. Jadi udah nggak apa-apa kalau misalkan masalah bos saya nanti biar saya aja yang memikirkan apa yang harus saya bilang sama bos saya Mbak. Ya udah Mas. Ya udah. Hati-hati ya Mas. Ya udah saya permisi dulu ya Mbak. Semoga Bu Windy gak marah. Mari Mbak. Iya, hati-hati ya Mas. Ya. Masnya baik banget ya, padahal kan aku nggak kenal dia. Oh iya, aku sampai lupa nama dia siapa, aku nggak tahu. Ya udah deh, aku mau masuk aja dulu. Assalamualaikum. Aku harus bilang apa nih sama Bu Windy nih? Ya aku juga gak bisa nyalahin Mbak itu. Kasian kan dia kalau nggak ditolong. Tapi setelah sampai di toko peralatan yang Bu Windy minta tadi tuh malah tutup tokonya. Aduh, aku harus bilang apa nih sama Bu Windy? Pasti Bu Windy marah nih sama aku nih. Ini kan kesalahan sangat fatal. Kalau misalkan bos yang dimaksud sama Bu Windy datang dan aku belum bersih-bersih, aduh, bisa-bisa dipecat nih. Bahkan gaji aku bisa ditahan. Gimana ya? Tapi udahlah, nggak apa-apa. Ini kan resiko aku. Jadi aku harus bisa ya jelasin sama Bu Windy kalau misalkan tokonya tutup dan aku juga nggak menemukan peralatan yang Bu Windy minta. Mau kemana? Udah di situ aja. Gimana, Fer? Kamu beli apa? Saya nggak dapat apa-apa, Bu. Loh, kok bisa? Ya, saya setelah sampai di sana tokonya tutup. Jadi Ya kan masih banyak toko yang lain, Fer. Kamu banyak alasan banget sih. Kamu pelit ya? bukannya saya pelit, Bu. Saya Terus juga apa? Kamu lama loh keluarnya. ya makanya saya cepet-cepet pulang karena saya takut ya Ibu marah sama saya. Dan ya saya nggak bawa apa-apa, Bu. Kalau kamu udah dapat apa-apa ya saya tetap marah lah, Fer. Kamu gimana sih? Ya, Kamu terus? ngapain aja dari tadi keluar? Kamu bikin kesempatan gitu? Enggak, Bu. Kebetulan motor saya ada kendala di jalan, jadi saya benerin motor ini dulu. Jadi ya Kendala apa, Fer? Motor kamu baru loh, Fer. bannya bocor, Bu. Oh, bocor. Iya, Bu. Lama banget ya bocornya. Antri bengkelnya. Ngapain, Fer? Jujur aja deh. Ya, Bu, saya minta maaf ya, Bu. Saya sudah bohong sama Ibu. Bohong kan?
Saya tahu, saya tuh udah hafal sama karyawan setelan kayak kamu. Kamu mau ngapain tadi? Ya gini Bu, saya tuh kan mau beli ya apa yang Ibu pesan sama saya. Di jalan saya ketemu sama perempuan dan dia itu minta Perempuan? ya saya untuk mengantarkan dia ke rumah saudaranya Bu. Oh, terus kamu anterin? Saya anterin Bu, kasihan Bu dia. Kasian, kamu kasihan atau modus, Fer? Ini masih jam kerja loh, Fer, dan saya nyuruh kamu cuma beli sapu doang, bukan malah kemana-mana, padahal kamu saya bohong. Kamu tahu kan resikonya gimana? Iya Bu, tapi saya minta maaf ya Bu. Di sisi lain saya juga kasihan sama ya Mbak itu, soalnya kan apalagi dia jalan kaki Bu, jadi saya merasa iba dan saya anterin dia sampai di rumahnya Bu. Tapi saya nggak lama kan Bu, saya juga. Kamu lama, Fer, apalagi buat sampai dianterin gitu. Kan masih bisa kamu anterin ke tukang ojek, kamu anterin ke rumahnya. Iya Bu, soalnya Aduh, dia bilang. Fer, kamu ini kerja yang bener bukan main-main. Kamu butuh uang, kamu butuh kerjaan. Iya Bu, saya juga. Kalau gini caranya, kamu tahu kan, kamu bisa dipecat dan gak dapat gaji sama sekali. Aduh, ya jangan pecat saya Bu. Kalau Ya saya gimana? dipecat, saya Kamu mau kerja kesalahannya apa? udah banyak loh. Kamu udah gak jujur, gak dapet sapu, dibikin kesempatan, keluar sama cewek lagi. Banyak loh, Fer. Tapi saya nggak ada niatan untuk ya ngapa-ngapain sama perempuan itu. Saya Tetap cuma aja itu mau salah, nolong. Fer. Itu salah. Hai. Itu namanya gak profesional. Kamu Iya, Bu. tahu kan? Kalau kerja itu yang bener. Ya sekali lagi saya minta maaf ya Bu. Lain kali saya nggak akan ngulangin kesalahan yang sama Bu. Lain kali gak bisa. Nah terus saya harus ngapain biar Ibu maafin saya Bu? Udah, mulai sekarang kamu gak usah kerja di sini lagi dan gaji kamu hangus. Jangan Bu. Tapi gaji saya Bu 2 bulan Bu. Bu Nova, kamu udah datang, Bu? Saya mohon Bu. Apa ini? Bu Nova, kapan? Kan nanti saya biar nyuruh karyawan Saya buat kan jemput nggak ibu. bilang kalau Mbak, mau ke sini. Kalau sudah mau pulang kampung. Ini ada apa? Mbak. Oh, jadi masnya kerja di sini, Mas? Oh, ibu kenal? Ini Bu, ini karyawan gak becus, Bu. Iya, ya ini yang saya maksud tadi, Mbak. Apanya? Ya, Gini, Win. Mas ini itu tadi nolong saya. Oh, jadi perempuan yang dia tolong itu ibu? Iya, dia nganterin Oh. saya ke rumah saudara saya. Ya udah, Dan saya nggak memang apa-apa. sengaja nggak bilang sama kamu kalau saya sudah pulang. Kenapa, Bu? Ya suka-suka saya. Kenapa kamu kok jadi kayak gini? Iya, Bu, saya Ini cuma nanya. ada apa sih, Mas? saya dipecat, Mbak, gara-gara ya peralatan rumah tangga yang Ibu Windy minta. Saya nggak dapat, soalnya tokonya tutup. Ya, saya kan dengan alasannya logis, Bu. Saya kan kerja dengan profesional. Kayak gitu. Dan Mas tadi nih bilang kalau gaji 2 bulan nggak dibayar sama kamu, Win. Emang uang yang aku kasih, yang udah aku transfer sama kamu buat gaji kamu sama karyawan ini kemana kan, Win? Saya minta maaf, Bu. Saya pakai uang itu buat belanja dan saya bakal ganti, Bu. Apa? Buat kesenangan kamu sendiri, Win. Win, Saya dia mau kerja ganti. banting tulang buat nafkahin keluarganya. Kamu kan nggak tahu keluarganya dia itu gimana, Win. Terus kamu malah korupsikan uang gaji karyawan ini selama 2 bulan, Win. Ya, saya minta maaf, Bu. Kasih saya Kamu jangan kesempatan. minta maaf sama saya, kamu minta maaf sama Mas ini. Karena kamu sudah memperlakukan dia dengan tidak baik. Fer, aku minta maaf, Fer. Tapi gaji saya gimana, Bu? Katanya hangus, Bu. Gaji Bu, kasih saya hangus. waktu, Bu. Kasih Udah, saya waktu. kalau masalah gaji biar nanti saya bayar dan saya yang urus semuanya. Dan untuk yang 2 bulan itu, dan memang saya kasih bonus buat Masnya karena Masnya sudah bantuin saya. Dan untuk kamu nggak, saya pecat dan jangan kembali lagi ke sini. Saya sudah muak lihat muka kamu. Pergi sana, Win. Oh iya, Mas, saya sekali lagi minta maaf banget dan saya terima kasih banyak udah ditolong sama Masnya. Iya, Dan untuk sama-sama. lain kali saya janji bakal cari majikan yang memang baik buat Mas. Ya sekali lagi saya juga ngucapin makasih ya. Ibu sudah mau membantu saya dan ya saya juga ikhlas membantu Ibu. Seharusnya Ibu nggak semarah itu sama Ibu Windy. Kasihan Bu. Ya itu kesalahan saya, Mas, sudah milih majikan yang nggak benar. Ya udah, kerjanya dilanjut dulu ya, Mas. Saya mau sembuh dalam. Baik Bu. Oh iya, Mas. Oh iya Bu. Ada. Saya mau bilang karena posisi Ibu Windy tadi udah nggak ada, jadi Mas Ferdi saya angkat jadi posisi manajer di perusahaan saya, Mas. Kalau masalah kemampuan nanti saya training dulu ya, Mas ya. Ibu Karena yakin? Masnya
yakin banget mas, karena masnya udah memperlakukan saya dengan baik. Waduh, apa ini enggak, ya gimana Bu, nggak berlebihan. Oh, Soalnya saya mas. juga nolongin ibu itu ikhlas tanpa ya. Ya nggak harus- apa-apa, ini hadiah buat masnya. Oh ya udah, kalau seperti itu saya makasih ya Bu. Saya sudah diangkat jadi manajer ibu. Ya udah, kalau gitu saya lanjutin pekerjaan saya dulu ya Bu. Ya udah mas, dilanjut dulu. Ya.